Tahun 2024, angin perubahan membawa lembaga National Single Window berlayar lebih jauh. Di balik setiap kapal yang berlayar, ada cerita. Cerita tentang mimpi yang diwujudkan, tentang kerja keras yang dilakukan, dan tentang inovasi yang membuka jalan. Dimulai pada Januari 2024, LNSW menghadirkan langkah revolusioner dalam sistem keamanan digitalnya, yaitu era baru tanpa password. Dengan adopsi autentikasi berbasis biometrik dan teknologi lainnya, pengguna kini tidak lagi perlu mengingat dan memasukkan kata sandi setiap kali mengakses layanan. Untuk membangun semangat dan meningkatkan engagement pegawai, LNSW menyelenggarakan Town Hall yang menghadirkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Di akhir Januari 2024, LNSW menerima kunjungan studi tiru dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mempersiapkan Jakarta menjadi kota global khususnya dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. LNSW mengawali bulan Februari dengan implementasi integrasi sistem PJKEK dengan aplikasi e-faktur. Hal ini untuk mempermudah proses mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. LNSW juga melakukan kerjasama riset dengan IPB melalui Rispro Invitasi Batch 6 bertema Making Indonesia 4.0 dengan judul Riset dan Pengembangan Teknologi Blockchain pada Proses Bisnis Delivery Order Online. Untuk meningkatkan kualitas layanan LNSW, juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha, pejabat, dan pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian atau lembaga. LNSW tidak berhenti untuk terus berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna jasanya. Karenanya, LNSW kembali menggelar kegiatan sharing session dan diskusi ringan seputar LNSW, INSW, dan SINSW bertajuk Lokomotif. LNSW, obrolan, kolaboratif, komunikatif, inovatif yang dilaksanakan di Jakarta. Bersama dengan Women Islamic Studies Hub, LNSW juga menyelenggarakan talk show pemberdayaan wanita dan launching buku antologi Wish dengan tema Bangkit, Tumbuh, dan Berdaya dengan salah satu narasumbernya, Kepala LNSW, Oza Olafia. LNSW juga menerima kunjungan dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam rangka mempelajari fungsi dan implementasi ASEAN White House Certification (AWSC) di Indonesia. Pada April 2024, LNSW menorehkan prestasi di ajang inovasi se-Asia Pasifik dengan mewakili Indonesia dan berhasil menjadi salah satu pemenang dalam Call for Cases, the Asia Pacific Trade Facilitation Forum APTFF Trade Facilitation Innovation Award 2024. LNSW juga turut hadir dalam sidang 48th Facilitation Committee Meeting yang digelar oleh International Maritime Organization (IMO) pada tanggal 8 sampai 12 April 2024 di markas besar IMO di London. Pada bulan Mei, LNSW memperingati hari jadi dengan kembali menggelar acara LNSW Fast bertajuk Digitalisasi Layanan Pemerintah, Transformasi Kolaboratif Demi Indonesia Maju. LNSW Fast diisi dengan berbagai webinar dan perlombaan. Dalam rangkaian kegiatannya, LNSW mengadakan berbagai kegiatan seperti forum konsultasi publik, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait utilisasi SINSW di kawasan berfasilitas Provinsi Jawa Barat. Sharing session dan diskusi ringan seputar LNSW, INSW, dan SINSW dengan mengundang unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Bandung dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, serta kuliah umum, peran serta LNSW dalam peningkatan kinerja logistik Indonesia di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Puncak acara LNSW Fast 2024 diadakan di Jakarta dengan dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang sekaligus melaunching buku berjudul Berinovasi di Era Disrupsi, Kilas Balik LNSW tahun 2021 sampai 2023, hasil karya sejumlah pegawai LNSW.
Pada bulan Juni, LNSW kembali menghadiri pertemuan The Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window atau TWG ke-67 di ASEAN Headquarters, Jakarta sebagai wujud implementasi kerjasama di bidang sistem National Single Window dalam forum internasional. Memasuki semester kedua di tahun 2024, LNSW mengadakan rapat koordinasi Dewan Pengarah Indonesia National Single Window yang dihadiri oleh perwakilan dari 18 kementerian atau lembaga yang menjadi anggota dari Dewan Pengarah INSW dengan penambahan Badan Karantina Indonesia atau Barantin sebagai anggota Dewan Pengarah. Pada bulan ini juga, Single Submission Pembayaran Karantina atau SSMQC generasi kedua resmi diberlakukan secara nasional. Pemerintah telah resmi menambahkan tata kelola komoditas nikel dan timah ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian dan Lembaga atau Simbara. Usai meluncurkan Sistem Informasi Mineral Batubara atau Simbara untuk komoditas nikel dan timah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Keuangan berkunjung ke kantor LNSW guna meninjau dashboard Simbara. Pada bulan Agustus 2024, LNSW memegang peran sebagai delegasi RI yang berpartisipasi aktif dalam pertemuan ke-10 ASEAN-China Free Trade Area Working Group on Digital Economy yang diselenggarakan di Ha Long, Vietnam. Melalui LNSW Mendengar yang bertajuk kegiatan lokomotif, LNSW Obrolan, Kolaboratif, Komunikatif, dan Inovatif, LNSW terus berupaya untuk memberikan layanan terbaiknya bagi para stakeholder, baik kepada unit internal Kementerian Keuangan, juga kepada pihak eksternal, yaitu para pengguna jasa. Untuk menciptakan layanan publik yang semakin inklusif, LNSW bekerja sama dengan Silang ID menyelenggarakan workshop Bahasa Isyarat Indonesia di Sindo. Pada September 2024, LNSW kembali memegang peran sentral dalam memperkuat kerjasama kawasan ASEAN. Kali ini, LNSW berpartisipasi sebagai bagian dari DELRI dalam pertemuan ke-68 Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window. LNSW menjadi delegasi RI dalam ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Bulan Oktober menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, termasuk LNSW. Di bulan peringatan Hari Uang Republik Indonesia ini, LNSW turut aktif memeriahkan dengan kegiatan bakti sosial, sosialisasi portal UMKM Kemenq 1, webinar series HORI ke-78, Kemenqran, dan berpartisipasi dalam Kemenq Mengajar 9. Pada bulan Oktober ini, LNSW juga turut berpartisipasi dalam pertemuan The 33rd ASEAN Single Window Steering Committee atau ASWSC telah digelar di Ayutthaya, Thailand, dan Trade Expo Indonesia di Tangerang Selatan. Beralih ke bulan November, LNSW mengundang Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk melakukan sharing knowledge kepada perwakilan dari 18 kementerian atau lembaga yang tergabung dalam INSW dalam rangka menghadapi maraknya insiden kebocoran data dan peningkatan kejahatan cyber. LNSW juga mengambil bagian dalam Atambua International Expo melalui talk show interaktif mendorong UMKM di wilayah perbatasan naik kelas menjadi UMKM siap ekspor sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di batas negeri dan turut berpartisipasi dalam BOT Kemenq 1. Sebagai upaya menggemakan budaya anti korupsi dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, LNSW menyelenggarakan seminar dengan tema Integritas Tanpa Batas, sekaligus memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi. Keseruan lainnya di bulan November, LNSW juga ikut memeriahkan kegiatan Career Expo di PKN STAN dan menjadi narasumber dalam Custom Policy Forum 2024. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, LNSW berkolaborasi dengan seluruh unit Eselon 1 dan melibatkan komunitas sepeda Kemenq mengadakan Integrity Cycling Collaboration 2024. LNSW menerima kunjungan dari delegasi Tanzania yang merupakan bagian dari rangkaian acara Executive Workshop in the Developing Tanzania Electronic Single Window System. LNSW juga menerima kunjungan dari Wakil Menteri Keuangan, Bapak Anggito Abimanyu, serta menyelenggarakan LNSW Stakeholders Gathering. LNSW memberlakukan Multi-Factor Authentication atau MFA pada sistem INSW. Hal ini dilakukan demi peningkatan keamanan yang lebih kuat dibandingkan hanya menggunakan kata sandi. Menutup tahun 2024, LNSW mengadakan
Media gathering sebagai wadah untuk mengenalkan LNSW lebih luas kepada masyarakat melalui media yang ada di Indonesia, dan peringatan Hari Ibu yang berkolaborasi dengan Sekretariat Jenderal. Sepanjang tahun 2024, berbagai capaian juga telah direngkuh oleh LNSW. Di antaranya adalah capaian kinerja Dwelling Time Nasional 2024, di mana dari 10 terminal operator di 5 pelabuhan utama di Indonesia, LNSW berhasil mencapai angka dwelling time di 2,88 hari. Capaian tersebut sudah memenuhi target dwelling time nasional sebesar 2,9 hari. Capaian kinerja lainnya yaitu SSN pengangkut dari sejak pertama kali diimplementasikan sampai dengan tahun 2024 telah diimplementasikan pada 63 pelabuhan. Berbagai penghargaan juga telah berhasil diraih oleh LNSW di sepanjang tahun 2024. Di antaranya, LNSW Kementerian Keuangan dalam hal ini mewakili Indonesia berhasil menjadi salah satu pemenang dalam Call for Cases di Asia Pacific Trade Facilitation Forum APTFF Trade Facilitation Innovation Awards 2024, the Best IT Governance and the Best Digital Workplace dalam kategori Government Institution, the Best IT Leadership dalam kategori Government Institution, the Best Chief Information Technology Officer of the Year, Government of the Year dalam ajang Indonesia Logistics Awards ILA 2024, LNSW juga meraih predikat informatif dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID tingkat 1 di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024. Dan jelang penutup tahun 2024, LNSW kembali menorehkan prestasi dengan meraih Golden Trophy dan kategori Top Digital Implementation 2024 Level Stars 5. Tahun berganti, komitmen tetap teguh terjaga. Bersama LNSW, kita terus membangun sinergi, menghadirkan layanan terbaik demi negeri. Masa lalu menjadi pondasi, hari ini adalah karya, dan esok adalah visi yang terus kita kejar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari satukan langkah menuju babak baru yang penuh harapan bersama LNSW untuk Indonesia.